Apa sih bedanya mimpi sama berhayal? Nah, kalau mimpi kita tuh tidur, kita nggak sadar karena kita tidur. Jadi mimpi itu datang ya, kita hanya bisa mimpi aja gitu. Kita nggak sadar karena kita tidur. Tapi kalau berhayal, kita sadar gitu. Ya kita sadar, terus kita berimajinasi, memikirkan sesuatu yang mungkin nggak ada tapi kita bisa pikirin jadi ada gitu di dalam pikiran kita. Itu kan berhayal. Nah ternyata waktu kita sekolah dulu ya, zaman sekolah dasar itu udah diajarin pelajaran mengarang. Pelajaran mengarang, kita dikasih kertas lalu dikasih ujian nih, pelajaran mengarang, kamu tuliskan cerita kamu. Nah mengarang itu kan ngarang gitu, sesuatu yang sebenarnya bukan hal yang sebenarnya gitu. Jadi kita bikin gitu. Sama aja kita berhayal gitu, kita tulis cerita apa ya, kita ngayal gitu. Nah untuk berhayal itu ada dua. Berhayal itu pertama hanya untuk kayak buat senang-senang aja sih, kayak mungkin kalau kita lagi capek gitu ya, banyak tugas di kampus, mungkin habis pulang kerja capek, atau lagi jam istirahat, aduh pengen deh duduk sambil minum, terus ngebayangin yang enak-enak gitu, ngebayangin yang happy-happy. Mungkin kalian lagi butuh liburan, tapi ternyata kalian belum bisa dapat liburan, ya bisa berhayal, mungkin kalian ingin pergi ke tempat yang enak gitu. Pikirin aja tempat yang enak-enak gitu, di mana ketawa-ketawa sendiri gitu, kayaknya benar-benar berada di suatu tempat yang bagus banget. Tapi kadang-kadang kalau berhayal itu ya, kalau orang lain lihat kamu ketawa-ketawa sendiri gitu, itu bisa dibilang jadi kayak orang gila sih. Sebenarnya ya nggak gila juga sih, kita justru bagus, itu melepas stres gitu, enak gitu berhayal gitu. Nah jadi itu buat hayal yang untuk melepas stres aja sih, buat senang-senang. Tapi ada juga orang berhayal karena dia pengen menciptakan, ingin meraih apa yang dia hayalnya gitu. Mungkin bisa dibilang cita-cita dia. Kalau kita bilang kan suka meraih cita-cita, meraih mimpi. Sebenarnya sih nggak meraih mimpi, mimpi kan tidur, gimana mau diraih kan. Tapi kalau berhayal kita sadar gitu, terus kita memikirkan hal yang mungkin nggak ada, kita pikirin gimana ya supaya ada. Contohnya kayak gimana? Kayak anak kecil ya, kalau kita tanya anak kecil, kamu mau jadi apa gitu? Pasti mereka kebanyakan bilang saya mau jadi dokter, saya mau jadi olahragawan. Itu mereka kan sudah berhayal gitu. Dari kecil tuh udah berhayal, saya pengen jadi ini ya. Saya enaknya mau jadi apa ya? Nah begitu juga zaman dulu ya. Zaman dulu itu nggak ada manusia bisa terbang gitu. Yang bisa terbang itu cuma burung, karena dia punya sayap. Manusia nggak punya sayap, jadinya nggak bisa terbang. Tapi ada orang nih ya, berhayal dia ngayal, gimana ya, enak juga ya kalau manusia bisa terbang. Bisa terbang, punya sayap, bisa kemana-mana, enak juga. Nah akhirnya sekarang bisa kita terbang kemana-mana itu naik pesawat terbang. Kalau zaman dulu tuh nggak mungkin kita tuh manusia tuh bisa terbang gitu. Sekarang pun dengan parasut aja, kita dari tempat ketinggian terus kita lompat ke bawah pakai parasut pun itu juga sudah melayang gitu. Kalau zaman dulu nggak ada kayak gitu, itu mustahil bisa terbang. Terus kalau dulu ya mungkin susah kita mau berkomunikasi, mau telepon gitu ya. Dulu kan nggak ada telepon, kita mau ngomong dari jarak jauh gitu, gimana ya caranya ya? Akhirnya berhayal gimana caranya supaya bisa ngobrol jarak jauh. Akhirnya apa pertama kali? Ya tercipta telegram. Terus akhirnya berhayal jadi telepon. Sekarang yang hebatnya udah ada Android, bisa video call, bisa chatting, udah macem-macem gitu.
yang dulu nggak ada. Dan ternyata emang kalau kita berhayal ya, kita menghayal, ya itu bisa jadi kenyataan hayalan kita. Jadi ya tergantung kita lah. Kita mau berhayal hanya buat have fun, happy aja, melepas stres gitu. Atau emang bisa juga kita berhayal karena kita pengen hayalan kita itu jadi kenyataan. Nah, nggak salah sih sebenarnya kalau kita banyak berhayal gitu. Nggak ada yang salah karena memang tadi udah kita udah diajarin dari kecil gitu, pelajaran mengarang. Nah, itulah apa ya, fungsinya berimajinasi gitu. Cuman mungkin ada tata bahasa mungkin mengejar mimpi, meraih mimpi gitu. Ya sebenarnya sih lebih tepat mengejar hayalan yang jadi kenyataan gitu. Karena hayal itu kita sadar gitu. Kita sadar, kita tahu mau pikir apa, kita mau kayak gimana gitu. Kalau mimpi kan kita nggak bisa mengatur mimpi ya. Mimpi itu ya kadang kalau kita berhayal gitu, kita mikirin apa yang kita pengen gitu, sampai kepikiran, sampai ke bawah tidur, nah akhirnya ke bawah mimpi. Nah itulah, tapi mimpi juga bisa mungkin nggak dari hayalan, bisa juga mungkin kita kayak tidur terus dapat ilham ya dari mimpi, bisa. Tapi biasanya mimpi itu ya karena kita sering berhayal gitu, kita memikirkan sesuatu, akhirnya sampai ke bawah dalam tidur, ke bawah mimpi. So ya banyak-banyak aja berhayal sih, karena berhayal itu berimajinasi. Dan seperti film Walt Disney pun, film Walt Disney itu juga jadi kenyataan. Cerita-cerita putri salju lah, 7 kurcaci, film-film yang nggak mungkin gitu, tapi dibikin jadi mungkin, dibikin jadi film. Tapi ya itu jadi bagus gitu loh, jadi kayak seperti realita. Ya itulah fungsi dari berhayal. Jadi banyak-banyakin aja berhayal supaya sesuatu yang mungkin nggak ada bisa ada, jadi nyata, jadi mungkin ya lebih baik lagi ke depannya. Oke, itu pandangan saya aja mengenai berhayal. Tetaplah berimajinasi supaya hal yang tidak ada bisa menjadi nyata.